Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali membahas seputar Bitcoin ya kan. Hari ini ada berbagai macam lagi pembahasan mengapa aku berinvestasi di Bitcoin dan aku bakal hold Bitcoinku dalam jangka panjang ya kan. Yang pertama ini salah satu informasi menarik aja, ini dari source-nya Bitcoin Magazine, dimana ini source-nya di tahun 2024 dan baru-baru ini terjadi ya kan. Kalau misal kamu lihat, ini adalah grafik, dimana grafik ini adalah Bitcoin addresses with balance lebih dari 1 BTC. Di sini kamu bisa lihat angkanya dari waktu ke waktu itu selalu meningkat ya. Sampai pada tahun 2024 ini udah lumayan banyak Bitcoin address yang udah punya lebih dari 1 Bitcoin. Ini kamu bisa lihat dari paling bawah sampai akhirnya naik ke sini dan angkanya udah lebih dari 1 juta ya. Kalau misalnya yang hitam ini adalah grafik pertumbuhan harga dari Bitcoin, dimana volatilitasnya ada seperti yang aku udah tekankan berkali-kali, Bitcoin naik turun. Cuman jumlah wallet yang udah memiliki lebih dari 1 Bitcoin itu bertambah dari waktu ke waktu sampai akhirnya mencapai 1 juta. Teman-teman bisa baca ini ya. According to data from Bitcoin Magazine Pro, there are 1.012.650 Bitcoin addresses that contain 1 BTC or more. This represents more than 1 million BTC potentially taken off the market and held by strong hands, a significant portion of the 21 million Bitcoin that will ever exist. Ini menggambarkan lebih dari 1 juta Bitcoin yang udah diambil dari market dan bakal di hold terus sama strong hand ya kan. Apalagi teman-teman tahu prinsip dasar dari Bitcoiner sejati atau prinsip dasar dari holder Bitcoin adalah first rule, you never sell your Bitcoin. Dengan semakin banyak orang yang hold Bitcoin seperti ini, otomatis Bitcoin semakin lama akan semakin berharga ya kan. Kamu bisa lihat ini adalah significant portion of the 21 million BTC that will ever exist. Dan seperti yang kamu ketahui kan 21 juta itu belum semuanya ditambang. Kalau nggak salah udah ditambang sekitar 19 jutaan karena 1% terakhir bakal ditambangnya dari 2034 sampai 2100 sekian. Tapi di sini yang pengen aku tekankan adalah kebanyakan dari Bitcoin itu udah di wallet yang nggak bergerak. Terus juga ada banyak banget Bitcoin yang dipegang oleh, katakan oleh negara, terus dipegang oleh sebagian company yang udah nggak bakal lepas lagi. Kayak MicroStrategy udah pegang Bitcoin sampai sebanyak itu nggak bakal dilepas. Terus juga para whale yang nggak akan melepas Bitcoin mereka, para company-company yang terus membeli Bitcoin. Ini menyebabkan di masa depan nanti Bitcoin bisa menjadi sangat langka dan sangat diperebutkan ya. Apalagi seperti yang teman-teman ketahui dan aku udah sebut berkali-kali bahwa kita masih benar-benar di early game. Nah, teman-teman bisa lihat satu informasi ini, only 6.8% of global population is invested in crypto. Ini artinya hanya sebagian kecil orang yang udah berinvestasi di crypto. Angkanya ada di angka 6,8%. Artinya apa? Artinya ini adopsinya masih sangat rendah banget ya kan. Selama adopsinya belum mencapai 50%, itu dia pasti bakal bertumbuh terus secara signifikan. Baru nanti kalau misalnya udah lumayan tinggi, pertumbuhannya semakin lama semakin melambat. Pertumbuhannya yang seperti yang udah aku tunjukkan di grafik sebelumnya, teman-teman boleh cek video-video sebelumnya. Aku pernah membandingkan juga antara perkembangan cryptocurrency atau tepatnya Bitcoin dibandingkan dengan adopsi internet ya kan. Dimana ini pertumbuhannya selaras banget dan Bitcoin itu kamu terima atau enggak, cepat atau lambat, nanti dia bakal bertumbuh dan adopsinya semakin besar dan pada akhirnya seperti internet, dimana di masa depan semua orang pasti pengen memilikinya ya kan, atau menggunakannya. Kalau kita lihat saat ini hampir semua orang udah menggunakan internet. Nah, itu juga hal yang sama berapa puluh tahun dari sekarang, berdekade-dekade dari sekarang, Bitcoin ini akan menjadi sesuatu yang udah diperlukan atau digunakan oleh semua orang. Inilah makanya kenapa kita masih di early stage of the game banget ya kan. Maka itu bagi kamu yang udah mulai berinvestasi semenjak sekarang, kamu hold aja dalam jangka panjang, kamu tetap akan diuntungkan ya man. Nah, kemudian di sini juga ada satu informasi menarik lagi. Only 0.26% of the world population can own 1 Bitcoin. Dimana artinya untuk punya 1 Bitcoin itu sama sekali nggak mudah ya man. Nanti di masa depan hanya akan ada 0, sekian persen yang bisa ngehold 1 lebih Bitcoin. Itulah kenapa dari video-video sebelumnya, dari beberapa saat yang lalu, aku udah rekomendasi ke teman-teman, paling nggak kamu perlu mencapai yang namanya 1 Bitcoin. Atau kalau misalnya di komunitas Bitcoin biasa disebut dengan whole coiner, artinya seseorang yang memiliki one whole coin atau 1 koin penuh ya kan, 1 keping penuh Bitcoin. Maksudnya di sini adalah 100 juta satoshi, 1,0 sekian Bitcoin itu udah dianggap 1 Bitcoin atau whole coiner. Di masa depan punya 1 Bitcoin aja udah sangat bagus banget, udah sangat luar biasa ya. Bahkan kalau misal kamu lihat prediksi Michael Saylor yang di Bitcoin Conference, beliau prediksi bearish case-nya aja Bitcoin bisa mencapai $3 juta di tahun
2045 atau sekitar 2 dekade dari sekarang. Itu bear case-nya ya men, base case-nya 13 juta. Bullish case-nya bisa sampai 49 juta. Bayangin kalau misalnya Bitcoin nanti sampai 49 juta, itu artinya kan satu Bitcoin itu ada 100 juta Satoshi. Dan 100 juta Satoshi itu setara dengan 49 juta dolar. Artinya apa? Artinya setiap 100 Satoshi yang kamu miliki itu setara dengan 49 dolar. Atau kita buletin aja jadi 50. Jadi intinya adalah berapapun Satoshi yang kamu miliki, itu tinggal dibagi 2, itu kepemilikan dolar yang kamu punya. Contoh saat ini kamu punya 200.000 Satoshi, dimana itu kan kalau misalnya dirupiahin itu kecil banget ya men. Itu cuma sekitar 2 jutaan. Tapi nanti di masa depan, kalau misalnya Bitcoin menjadi bullish case atau bull case, 200.000 Satoshimu itu bisa setara dengan 100.000 dolar atau sekitar 1,6 miliar rupiah. Dimana itu angka yang luar biasa banget. Dan itu baru 200.000 Satoshi ya men. Gimana bagi kamu yang udah nyimpen satu keping penuh Bitcoin? Satu keping Bitcoinmu itu akan setara dengan kita bagi 2 aja 100 juta, yaitu 50 juta dolar. 50 juta dolar kita rupiahin, itu angkanya udah menjadi hampir 1 triliun ya men. Udah ratusan miliar. Itulah kenapa di masa depan memiliki satu Bitcoin aja akan menjadi sangat luar biasa. Makanya bagi teman-teman yang mungkin punya kesempatan, kamu punya dana nganggur, atau kamu bisa meluangkan sebagian dari portofoliomu untuk diinvestasikan di Bitcoin, ya menurut aku nggak ada salahnya kamu invest sebagian. Atau kalau misalnya teman-teman nggak yakin sekalipun terhadap Bitcoin, nggak apa-apa, kamu exposure-nya kecil aja. Misalnya kamu katakan kamu taruh 5% dari porto kamu, 10% dari porto kamu. Kalau misalnya nanti itu jadi something, kamu akan tetap mendapatkan keuntungannya. Tapi kalau misalnya kamu katakan Bitcoin ini worst case scenario jadi 0, walaupun aku yakin ini Bitcoin nggak bakal jadi 0. Kalau misalnya kamu hanya menginvestasikan 5% dari portomu, artinya nanti kamu cuma kehilangan 5% dari portomu. Dan itu kamu dalam beberapa saat, dalam beberapa tahun, kamu bisa recover lagi dengan sangat mudah dengan menggunakan 95% asetmu yang lainnya. Makanya portfolio management itu sangat berpengaruh ya men dalam kita berinvestasi. Karena itu bisa mengatur atau membantu kita mengelola resiko yang bisa kita ambil. Nah, berikutnya ini gambar menarik lagi, ini intermezzo aja. Kebanyakan orang itu seperti ini ya men, dimana di saat Bitcoin harganya lagi rendah, itu sama sekali orang takut, orang nggak ada yang berani beli, orang anggap nanti Bitcoin harganya bisa menjadi turun lagi. Dan giliran nanti Bitcoin harganya udah terbang melambung tinggi, misalnya katakan di tahun depan Bitcoin udah 100.000, 98.000, orang baru antri, orang baru rebutan dan FOMO-FOMOan untuk belanja membeli Bitcoin. Padahal menurut aku pribadi ini psikologinya terbalik ya men. Di saat Bitcoin lagi koreksi, kayak kemarin Bitcoin tinggal 52.000, Bitcoin tinggal 55.000, sebenarnya itulah saat yang tepat untuk kamu membeli Bitcoin. Aku pribadi di saat kemarin-kemarin harga Bitcoin jatuh, aku kalau ada uang ya aku langsung hajar, aku beli lagi Bitcoin, tambah lagi posisiku ya men. Lagi pula kalau misal nanti apa yang diprediksikan oleh Michael Saylor benar dan Bitcoin menjadi jutaan dolar, ya mungkin kamu udah nggak peduli mau kamu belinya di 50.000 atau kamu beli di 75.000 atau kamu beli di 60.000. Pada akhirnya Bitcoin yang kamu miliki harganya kan menjadi jutaan dolar juga ya men. Itulah kenapa aku merekomendasikan kamu investasi Bitcoin itu untuk main long term aja, kalau bisa super long term untuk jangka yang sangat panjang ya men. Nah, ini seperti yang tadi aku sebutin aja, pengelolaan portofolio itu sangat penting ya men, karena kehilangan sebagian dari portofolio kamu itu nggak akan semudah itu untuk recovernya. Kamu bisa baca satu post ini, 10% loss require 11% gain to get back to even. 20% loss require 25% gain to get back to even. 50% loss require 100% gain to get back to even. 90% loss require 900% gain to get back to even. Huge gains aren't easy and big losses destroy capital. Avoid big losses. Di sini intinya adalah untuk kamu bisa mengembalikan danamu, kalau misalnya dana kamu udah sempat mengalami loss, itu kamu butuh return yang lebih besar ketimbang loss yang kamu alami. Contoh paling gampang, kalau portomu loss 50% aja, untuk kamu bisa kembali ke posisi semula, kamu harus cuan 100%. Dan itu sangat sulit untuk dilakukan. Makanya teman-teman perlu manage portofolionya supaya kamu nggak terlalu mengambil resiko yang terlalu besar. Kalau investasi di kripto ya kamu jaga portofolionya, mungkin taruh proporsi yang lebih besar di cryptocurrency besar seperti Ethereum dan Bitcoin. Atau kalau mau main Bitcoin aja juga nggak masalah. Sehingga kamu bisa terhindar dari loss dan kamu bisa tetap berinvestasi secara tenang dan juga psikologinya terjaga. Nah, kemudian nih yang terakhir aja, ini sebenarnya sambungan dari yang tadi ya, dimana seperti yang aku rekomendasikan, investasi Bitcoin sebaiknya
hidupnya untuk jangka panjang. Ini kamu bisa lihat ada post menarik dari satu orang ini, menurut aku ini oke banget ya. Dimana dia bilang, I now own 0,1 Bitcoin. That's it. I know you guys most probably have much more, but this is a massive milestone for me and my family. I will keep growing my Bitcoin step by step and hopefully it will help my kids 10-20 years from today. Di sini menurut aku pandangan dia udah baik banget ya, men. Dimana dia nge-stack Satoshi untuk generasi setelah dia. Dan dia udah berusaha semaksimal mungkin dan bisa nge-stacknya hanya 0,1 Bitcoin, tapi aku udah ingetin teman-teman berkali-kali bahwa 0,1 kamu jangan lihat itu angka yang kecil. 1 Bitcoin itu 100 juta, 0,1 artinya 10 juta. Seperti yang tadi kita udah bahas, 10 juta Satoshi bisa aja nanti 30 tahun lagi, 20 tahun lagi, itu setara dengan 5 juta dolar atau kalau dirupiahin itu udah menjadi 75 miliar ya, men, atau lebih. Dan di sini mindsetnya dia berinvestasi untuk jangka panjang, untuk generasi setelah dia, untuk anak-anak dia. Itulah yang juga aku rekomendasikan teman-teman. Kalau misalnya kamu nggak mau investasi buat diri kamu sendiri pun, ya udah kamu nggak usah investasi buat diri kamu sendiri, tapi kamu beli Bitcoin, anggap aja itu untuk investasi untuk anak cucu kamu, generasi setelah kamu ya, men, supaya nanti mereka hidupnya bisa lebih sejahtera, bahkan memiliki kehidupan yang lebih layak daripada kita di generasi sekarang ya, men. Makanya menurut aku ini mindsetnya udah bagus banget, walaupun dia cuma bisa beli 0,1, menurut aku itu nggak masalah ya, men. Dan kamu juga perlu lakukan itu berapapun yang kamu bisa beli, ya nggak apa-apa. Karena di masa depan itu bisa menjadi something ya, men. Nah, mungkin kira-kira gitu aja pembahasan kita pada video kali ini. Bagi teman-teman yang pengen mulai berinvestasi Bitcoin, kamu masih belum tahu gimana cara belinya, kamu boleh cek videoku yang lain. Aku udah bahas berbagai macam platform untuk tempat kamu bisa membeli Bitcoin ya, men. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!